Kita sedang menghadapi masa bearish brutal di kripto. Dan mungkin gak hanya kripto, tapi juga di aset lain karena kita ada dalam masa resesi. Koin dan token kripto bertumbangan. Bahkan Bitcoin dan Ethereum aja dropnya lebih dari 40% hanya di bulan Juni 2022. Trading volume NFT juga drop hingga 70%. Dan event ini mungkin boleh disandingkan dengan Great Depression ketika banyak perusahaan dan bank runtuh. Kebrutalan ini diawali dengan runtuhnya Terra Luna dan UST, menghapus market cap senilai 42 miliar dolar untuk Luna dan 18 miliar dolar untuk UST. Ini nggak menghitung seluruh ekosistem yang ada di Terra Luna ya. Kemudian berlanjut ke runtuhnya Celsius, BlockFi, Pebble Finance, Voyager Digital, hingga Three Arrow Capital yang akhirnya menyerah dan bangkrut. Mereka yang dulunya orang-orang kaya di kripto menangis dalam sekejap. Satu pertanyaan saya, apakah kita sedang menuju ke era Mt. Gox dengan skala yang lebih besar? Apakah ini akhir dari kripto? Video ini dipersembahkan oleh Peluang. Di Peluang, kita bisa investasi berbagai kelas aset dalam satu aplikasi. Di bear market ini pasti banyak teman-teman yang panik. Kebalikan di bull market, banyak yang FOMO. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah nggak ada market yang bear untuk selamanya. Sebaliknya nggak ada market yang bull untuk selamanya. Jadi gimana cara kita survive di bear market kali ini? Saya akan kasih beberapa insight, tapi final strateginya tetap teman-teman formulasikan sendiri ya. Karena style tiap orang tuh beda-beda. Dana dingin tiap orang tuh beda-beda. Kondisi keuangan tiap orang itu beda-beda. Jadi, strategi masing-masing orang pasti beda. Teman-teman nggak bisa ikutin hanya oleh satu orang. Teman-teman nggak bisa ikutin strategi influencer. Teman-teman nggak bisa ikutin strategi saya 100%. Karena case kita beda-beda. Tapi saya jamin teman-teman pasti akan dapat insight setelah nonton video ini sampai habis. Strategi yang pertama, tentunya kita bisa tetap hold. Kita bisa hold aset andalan kita, karena hampir semua aset investasi sekarang emang mengalami masa-masa sulit. Nggak terbatas pada kripto aja ya, tapi hampir semuanya, even Netflix, Shopify, dan lain-lain. Cuma kalau teman-teman mau hold, pastikan teman-teman udah dior ya, udah do research-nya. Untuk hold, teman-teman punya pilihan hold ke aset yang less risky, misalnya Bitcoin, atau malah gambling dan spekulasi ke aset atau mungkin altcoin atau token yang lebih risky, tapi high gain. Karena di token-token yang market cap-nya kecil, multiplier-nya pasti jauh lebih besar daripada kenaikan Bitcoin dan Ethereum saat market udah mulai recover. Jadi pilihan ada di tangan teman-teman ya. Yang kedua, kita bisa pivot. Ya, di setiap strategi kita harus pivot. Pivot yaitu melakukan perubahan strategi karena adanya perubahan yang signifikan. Menurut saya pribadi, suatu kegilaan kalau kita punya strategi dan kita nggak mau pivot. Itu bukan strategi namanya, itu adalah fanatisme. Dan ini bahaya banget. Kita nggak perlu fanatik dengan aset, ataupun koin, ataupun token kripto apapun. Karena kita maunya investasi, bukan ikut ormas. Strategi pivot yang meliputi pindah aset kripto, cut loss bagian, pindah ke aset lain, atau sebaliknya malah beli dan dollar cost averaging aset lain. Dan masih banyak lagi, sembari mengamati kondisi market. Di bear market kali ini, saya pivot dengan menukar token-token kripto yang saya punya sebagian ke Ethereum. Kenapa ke Ethereum? Karena drop token kripto yang saya punya waktu itu masih jauh lebih mending dibandingkan dropnya Ethereum. Kita bisa cek perbandingannya di CoinGecko ataupun di CoinMarketCap. Kalau yang dropnya terlalu jauh ya saya hold dulu. Tapi di bear market kali ini saya cuma pingin pindahkan sebagian ke aset yang lebih aman dengan harga super discount. Yang ketiga, pertebal dana darurat. Nah, kalau ada teman-teman yang panik karena bear market, pasti lupa dengan tugas pertamanya, yaitu punya dana darurat. Saya pernah buat video tentang dana darurat di video yang ini. Investasi di sektor apapun itu ada resiko. Jangan sampai saat ada krisis seperti sekarang ini,
kita malah terpaksa jual-jual aset kita di harga diskon. Hanya karena kita punya kebutuhan. Makanya sebelum kita mulai investasi apapun, wajib punya dana darurat. Terus apa nggak boleh investasi meski sedikit? Tentu aja boleh, tapi sifatnya adalah test the water. Untuk belajar, untuk ambil pengalaman, karena kalau nggak nyebur kita ya nggak bisa belajar. Buat teman-teman yang udah punya dana darurat, bisa pertebal dana daruratnya karena kita masih dibayangi aneka krisis. Yang keempat, strateginya kita bisa Bitcoin cost averaging. Ya, di masa bear market kali ini saya justru senang karena bisa Bitcoin cost averaging. Kenapa harus pilih dolar ketika kita bisa pilih Bitcoin? Kenapa pilih Bitcoin? Ya karena harganya lagi diskon besar. Ini adalah pergerakan normal di big cycle-nya Bitcoin, meskipun sekarang juga ada resesi. Saya senang banget karena selain bisa beli di harga diskon, saya juga bisa beli tanpa FOMO dan lebih nyantai. Kenapa nggak tunggu bottomnya? Emangnya ada yang tahu pasti sampai di mana bottomnya? Nggak ada yang tahu pasti, semuanya adalah prediksi. Kalau prediksi saya, berdasarkan data historis drawdown, Bitcoin bisa ke angka 13.000. Tapi ya, siapa yang tahu pasti, itu hanya prediksi. Kalau kita lihat pergerakan whale nih, Michael Saylor udah kembali beli Bitcoin. El Salvador juga udah kembali beli Bitcoin. Ini konfirmasi positif, karena whale udah pada mulai beli-beli. Teman-teman juga bisa nabung Bitcoin cost averaging di peluang. Apalagi di peluang, Bitcoin dan Ethereum kita juga dapat yield tambahan hingga 3,5% per tahun. Lumayan untuk tambahan tabungan Bitcoin kita. Bunga dihitung setiap jam 7 pagi dan dibagi setiap hari oleh peluang setiap jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Di peluang kita bisa beli Bitcoin mulai dari Rp5.000 aja, kita bisa anggap nabung es teh nih. Untuk aset kripto di peluang didukung oleh Toho Crypto. Toho Crypto udah terdaftar di Bapepti. Nah, kalau teman-teman ingin pindah ke aset yang lebih less risky di masa resesi ini, teman-teman juga bisa mengamankan aset teman-teman melalui peluang emas. Di peluang emas, kita bisa cicil emas dengan bunga 0% dan menarik fisik emasnya. Teman-teman yang mau install peluang bisa klik link yang ada di bawah. Next, teman-teman bisa buy the dip. Kalau teman-teman yakin dengan aset apapun, teman-teman bisa beli buy the dip. Karena nggak ada market yang bearish selamanya, nggak ada market yang bullish untuk selamanya. Kalau saya pribadi sih saat ini hanya beli Bitcoin, Ethereum, dan BNB. Ketiga koin itu saya anggap paling safe di market apapun, dan bisnis modelnya susah dikopi oleh project lain. Bitcoin udah dipercaya oleh institusi, sudah diklaim oleh SEC sebagai bukan securities. Many of these financial assets, crypto financial assets, have the key attributes of a security. So some of them, they're under the Securities and Exchange Commission. Some, like Bitcoin, and that's the only one, Jim, I'm going to say, because I'm not going to talk about any one of these tokens, but sure, my predecessors and others have said they're a commodity. Ethereum akan ada difficulty bomb dan triple halvening. BNB ada checks-nya, dan ada sistem burn yang transparan. Juga digunakan sebagai coin layer 1. Sementara coin layer 1 lain mungkin masih struggle. Sektor move to earn masih perlu adopsi. Sektor DeFi lagi sepi. Sektor metaverse udah berdarah-darah. Nah, kalau teman-teman mau beli aset kripto, di peluang kita bisa beli puluhan aset kripto. Strategi yang keenam, pindah ke cold wallet. Dengan ambruknya beberapa VC, DEX, dan centralized exchange, jadi mengkonfirmasi tempat yang paling aman untuk menyimpan aset kripto kita dalam waktu jangka panjang sekali adalah melalui cold wallet. Saya pernah bahas tentang mengapa kita harus punya cold wallet di video yang ini. Exchange itu jadi tempat pertukaran aset kripto. Jadi kalau teman-teman nggak aktif trade atau nggak aktif swap dan nggak pakai fitur staking, lending, ataupun yieldnya, ya lebih baik ditarik ke cold wallet. Nanti kalau mau pakai kan bisa dikirim lagi. Ide yang buruk banget kalau teman-teman simpan aset kripto kita di hot wallet, semacam MetaMask atau Trust Wallet, tanpa perlindungan dari ledger atau hardware wallet apapun. Karena kripto sekarang udah jadi sasaran tembak yang nikmat banget
untuk para hacker ambil aset kripto kita dengan amat mudah. Lebih baik lindungi aset kita sendiri sebelum kita dijadikan ATM sama hacker. Begitu wallet kita compromise, udah nggak ada jalan lain. Semua aset kripto kita nggak akan bisa balik untuk selamanya. Yang ketujuh ini adalah masa atau time to learn more. Di masa bearish ini enak banget. Kita bisa nyantai, nggak khawatir FOMO. Kita bisa hindari hiruk-pikuk market dengan belajar lebih banyak. Di masa bear market ini justru kita harus build something. Ibarat petani yang ada dalam masa kekeringan. Alih-alih meratapi nasib, petani membangun sistem irigasi, membangun bendungan dan jalur pipanya. Intinya kita harus build something. At least kita bangun skill. Ada yang bilang, saya awam, saya nggak ngerti. Ya jangan jadi awam, harus paham. Kalau awam, nanti kita gampang ditipu. Justru channel ini dibangun agar kita semua nggak jadi awam. Misi saya adalah mengubah teman-teman yang awam menjadi paham. Dan saya sedang membangun sebuah buku digital di mana kita bisa belajar dari awam sampai paham benar tentang kripto. Semuanya free buat teman-teman. Karena kripto di Indonesia masih perlu lebih banyak edukasi. Strategi yang berikutnya, kita juga bisa mengkolateralkan aset kripto kita untuk ditukarkan dengan stablecoin. Kenapa kita kolateralkan? Karena untuk kita bisa nyicil di masa depan dengan harga yang murah. Misalkan kita ambil pinjaman sekarang nih di DeFi misalnya. Waktu Ethereum dan harganya kembali naik, kembali bull market atau mungkin kembali ke harga asalnya, kita udah punya atau udah beli Bitcoin di harga yang lama, di harga yang murah. Kita tinggal cicil aja. Ibaratnya boleh dibilang seperti pay later. Beli sekarang, bayarnya nanti dengan cara mencicil. Asalkan kita punya kolateral yang cukup. Kalau kolateralnya nggak cukup, ya kita tambahin atau bayar sebagian. Tapi yang penting yang harus teman-teman ingat, jangan sampai teman-teman jadi rakus, jadi serakah, sampai akhirnya jadi over leverage atau over kolateral. Pastikan juga teman-teman punya liquidity untuk menambah kolateral atau bayar sebagian ketika market tiba-tiba flash crash. Ada strategi lain yang teman-teman mau tambahkan? Isi di kolom komentar ya.